Salam Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari pada saat ini kita akan kembali datang kepada Tuhan dalam ibadah pencurahan Roh Kudus. Ketika kita sehati bersama-sama, tempat tidak menjadi masalah bagi kita, tapi hati kita akan menyatu dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Kita percaya Dia hadir dan melawat kita. Mari menjadi doa kita bersama pada malam hari ini. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Kita membutuhkan Dia. Mari sajak kita semuanya untuk menaikkan pujian ini dengan satu hati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang dimenang, Yesus namanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami sangat membutuhkan pimpinan dan pertolongan-Mu dari hari lepas hari. Pegang tangan kami Tuhan erat-erat dan bawa diri kami kepada segala kebenaran-Mu Tuhan. Biar malam hari ini Tuhan, kami boleh merasakan kehadiran yang menopang tangan kami, menopang hidup kami, menguatkan hati kami, sehingga kami mendapat kekuatan baru. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir dan melawat setiap kami pada malam hari. Kami mau terus memuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari sekali lagi kita nyanyikan, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan. Kudus,
Yesus namanya. Sekali lagi katakan bersama, kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Kami bersyukur, ku bersyukur dalam simfoni indah. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Sekali lagi katakan, nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Haleluya, haleluya. Nama yang memberikan kemenangan, nama yang memberikan jaminan keselamatan, namamu Yesus Tuhan. Haleluya, syukur, terima kasih Tuhan. Engkau hadir, Engkau nyata, Engkau ajaib. Haleluya, ku beri syukur, terima kasih Tuhan. Ya Allah, oh kudus, kudus Engkau Tuhan, ajaib, ajaib namamu. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah penolong dan penghibur yang menyertai kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus, lebih lagi menjamah dan memulihkan setiap hati kami. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, ngawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Mari jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, katakan Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, Roh Kudus manis
dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Sekali lagi katakan, bekerjalah ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, Kaulah yang ku perlu, Kaulah yang ku perlu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Katakan sekali lagi, Tuhan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku
dimanapun kami berada Tuhan, kondisi apapun yang sedang kami alami, kami rindu Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu. Kami rindu Tuhan mengalami urapan-Mu Tuhan. Kami rindu dipakai oleh Tuhan menjadi alat-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah dimanapun Tuhan tempatkan kami Tuhan, kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu ya Tuhan. Kami boleh menjadi alat-Mu Tuhan supaya banyak orang boleh mengenal Engkau. Banyak orang boleh diberkati lewat kehidupan kami Tuhan. Hanya oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami bisa melakukan itu ya Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami, menolong kami Tuhan supaya kami boleh mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Hari ini kita bersama-sama bertemu kembali di dalam ibadah doa pencurahan Roh Kudus, dan kita akan kembali belajar mengenai karya Roh Kudus di dalam gerejanya. Nah saudaraku, yang namanya gereja itu berbeda dari sekedar organisasi sosial ya, atau perkumpulan orang-orang yang punya minat yang sama. Gereja ini merupakan satu tubuh Kristus, disebut tubuh Kristus gitu ya. Dan tubuh itu menjadi hidup karena di dalamnya ada roh. Jadi gereja ini menjadi hidup karena ada Roh Kudus. Gereja bukan gereja tanpa Roh Kudus. Jadi di dalam gereja yang bekerja, yang mengatur saudara, sebenarnya adalah Roh Kudus. Dan dia memakai orang-orang yang ada di dalam gereja untuk melakukan pekerjaannya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-12 sampai yang ke-14. Nanti kita akan lihat beberapa ayat. Dan sebagai pengantar saudara, jemaat di Korintus adalah jemaat yang diberikan karunia yang luar biasa oleh Roh Kudus ya saudara. Jadi mereka ini memiliki banyak sekali karunia-karunia yang luar biasa. Tuhan memakai banyak orang di gereja ini. Namun demikian timbul juga masalah ya di dalamnya karena banyaknya karunia dan pemikiran orang yang berbeda-beda. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kita baca bersama-sama saudara di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang pertama sampai yang ketiga. 1 Korintus 12 ayat pertama sampai ketiga. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Di dalam ayat yang pertama sampai yang ketiga ini Paulus memberikan satu jaminan ya saudara, satu kepastian bagi kita bahwa setiap orang yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mendeklarasikan imannya itu, dibaptis menjadi bagian dari gereja, itu adalah orang-orang yang memiliki Roh Kudus. Karena orang tidak bisa mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan kalau bukan dari Roh Kudus. Nah, sebaliknya saudara, dikatakan oleh Paulus bahwa dulu sebelum jemaat di Korintus ini menerima Roh Kudus, sebelum mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Ini yang dialami oleh orang-orang di dunia. Mereka menyembah berhala. Berhala bisa dalam berbagai wujud, bisa dalam ilah-ilah lain, saudara. Bisa juga dalam wujud uang, bisa juga dalam wujud kesuksesan, pekerjaan, dan seterusnya. Ini adalah orang-orang yang tidak memiliki Roh Kudus. Mereka tidak bisa mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Pengakuan itu bukan hanya di mulut, tapi juga dilihat dari prioritas kita. Apakah Yesus adalah Tuhan? Kalau dia Tuhan, dia yang terutama di dalam hidup kita. Bukan pekerjaan, bukan keluarga, bukan uang, bukan pencapaian prestasi kita. Orang-orang di dunia tidak bisa melakukan itu. Mereka tidak mengasihi Tuhan, tidak mungkin memprioritaskan Tuhan. Tapi orang-orang yang memiliki Roh Kudus di dalam diri mereka,
itu serius dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Paulus tidak berkata semua orang yang berbahasa roh memiliki Roh Kudus, tidak saudara. Semua orang yang bisa menyampaikan firman Tuhan memiliki Roh Kudus, tidak. Tapi setiap orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia tunjukkan dalam kehidupannya, itu adalah orang-orang yang memiliki Roh Kudus. Karena pekerjaan Roh Kudus, saudara, salah satu yang terbesar adalah mengubah hidup kita. Memberi kita kelahiran baru sehingga kita berubah menjadi sesuai dengan yang Allah kehendaki. Nah, ini yang Paulus sampaikan, saudaraku. Mengapa Paulus menekankan hal ini? Karena ternyata di gereja Korintus ada satu perbedaan pendapat, ya saudara. Satu konflik yang timbul karena ada orang-orang yang merasa mereka punya Roh Kudus, sedangkan yang lain itu enggak punya. Kenapa? Kalau kita telusuri sampai pasal 14, ini ujung-ujungnya karena mereka berbahasa roh dan orang lain tidak berbahasa roh. Ini menimbulkan perpecahan di dalam gereja. Tapi sekali lagi saudara, firman Tuhan menegaskan, bukan masalah bahasa rohnya, tapi masalah apakah kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan di dalam hidup kita dan memprioritaskan Dia. Itu menunjukkan bahwa kita memiliki Roh Kudus. Nah, tapi sekali lagi saudara, bahasa roh ya yang tadi dipermasalahkan itu adalah satu dari karunia-karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. Roh itu memberikan karunia-karunia, pemberian-pemberian untuk jemaatnya. Kita lihat di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Firman Tuhan berkata, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Kalau kita lihat ayat-ayatnya tadi saudara, ada rupa-rupa karunia tapi satu roh. Roh yang memberikan karunia-karunia. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Berbagai macam bidang pelayanan, semua melayani Tuhan Yesus. Dan ada berbagai perbuatan ajaib tetapi satu Allah yang mengerjakan semuanya itu. Satu roh, satu Tuhan, satu Allah. Dari sini kita melihat Allah Tritunggal bekerja dan Dia sangat memperhatikan gerejanya, saudara. Saudara dan saya di dalam gereja Tuhan, satu kesatuan, ya saudara, satu organisasi yang disebut gereja, kumpulan orang-orang percaya. Ini sangat penting di mata Allah, sangat berharga di mata Allah. Dan karena itu Roh Kudus memberikan karunia-karunia. Kita melakukan berbagai macam pelayanan, ada berbagai macam mujizat perbuatan ajaib yang dikerjakan oleh Allah yang sama. Jadi ini yang paling penting. Paulus menekankan kata satu ini ya saudara. Satu roh, satu Tuhan, Allah adalah satu. Tidak boleh ada perpecahan, tidak boleh ada perselisihan. Karena kita semua melayani Allah yang sama. Nah saudara, karena itu karunia-karunia ini bukan untuk kesombongan atau menunjukkan level rohani kita. Di ayat yang ke-7 tadi dikatakan, roh mengaruniakan untuk kepentingan jemaat. Justru kita diberi karunia supaya kita bisa melayani orang lain. Supaya kita bisa memberi kepada orang lain. Bukan supaya kita berbangga, aku bisa menyembuhkan orang loh. Aku bisa berbahasa roh. Bukan saudara. Bukan untuk menunjukkan kepada orang lain seberapa rohaninya kita. Sama sekali bukan. Tapi untuk melayani orang lain. Untuk menolong satu dengan yang lain. Untuk memberi kepada yang lain. Tuhan Yesus berkata, kamu menerima dengan cuma-cuma, kamu beri juga dengan cuma-cuma. Itulah karunia Roh Kudus. Kemudian saudara kita melihat karunia-karunia seperti apa yang diberikan oleh Roh Kudus bagi gerejanya. Ada banyak karunia, di ayat 8-10 Paulus menyebutkan 9 ya saudara. Kenapa tidak 10? Kalau 10 berarti genap, sudah penuh full. Tapi 9 saudara kurang 1. Karena masih banyak yang lain yang Allah kerjakan di dalam gerejanya melalui rohnya. Kita akan melihat bersama-sama dalam ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Apa saja karunia yang disebutkan di dalam bacaan kita ini.
Ayat yang ke-8. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jadi ada banyak karunia, tidak hanya bahasa roh ya saudara, walaupun bahasa roh mungkin salah satu yang menurut orang paling mentereng gitu. Tapi ada banyak karunia. Paulus memulai dengan karunia yang kelihatannya natural ya, berkata-kata dengan hikmat. Saudara bisa melihat orang-orang yang punya karunia seperti ini, orang-orang yang diberi karunia untuk mengkonseling orang lain, untuk memberi nasihat yang membangun orang lain ya. Kita tahu bahwa tidak semua orang memberi nasihat yang bobotnya sama ya saudara. Ada orang yang nasihatnya, enggak bener ini, kita abaikan saja. Tapi ada orang-orang yang ketika kita tanya, kita minta masukan, mereka bisa memberikan nasihat yang kita merasa, wah ini sangat menjawab kebutuhan saya. Itu adalah karunia yang Tuhan berikan di gerejanya. Karena banyak orang yang membutuhkan itu untuk pertumbuhan rohani mereka. Juga Paulus melanjutkan dengan berkata-kata dengan pengetahuan. Saudara, Tuhan kita itu tidak anti dengan pengetahuan ya. Bahkan pengetahuan itu mendukung iman kita saudara. Saya belajar membaca buku dari banyak orang yang pinter-pinter sekali saudara. Ada yang filsuf, ada yang ahli bidang-bidang tertentu di dalam teologi, ahli sejarah, ahli teks kuno dan berbagai macam. Mereka orang-orang yang berpengetahuan. Dan mereka menjelaskan dengan pengetahuan mereka itu. Apa yang mereka tahu untuk menambah wawasan bagi orang-orang Kristen yang mau belajar tentang firman Tuhan. Itu sangat-sangat memperkaya saya, saudara. Kalau tidak ada orang yang punya karunia ini, kita akan kesulitan. Karena mereka dipakai Tuhan untuk memperjelas pengenalan kita akan Allah. Paulus melanjutkan dengan karunia iman. Iman yang dimaksud di sini bukan iman yang membawa kita kepada keselamatan di dalam Tuhan Yesus ya. Tapi iman yang tidak wajar, bisa dibilang seperti itu ya saudara. Karena ini membuat seseorang sangat percaya kepada Tuhan di luar rasional. Contohnya yang sering saya sebutkan yang berkesan sekali bagi saya itu seorang yang bernama George Mueller. Bagaimana dia dipakai Tuhan untuk merawat ribuan anak yatim piatu. Dia membangun panti asuhan, dia beli gedungnya, itu semua modalnya iman saudara. Karena dia nggak punya uang, dia berdoa dan dia percaya sekali bahwa Tuhan akan menjawab doanya itu. Ketika saya baca kisah hidupnya, wah ini iman yang tidak biasa. Tidak ada makanan sama sekali, dia cuma berdoa, Tuhan kami perlu makanan untuk besok, kami percaya Tuhan akan sediakan. Amin. Besoknya datang kiriman makanan entah dari mana saudara. Berkali-kali itu terjadi. Terus menerus terjadi. Tuhan pakai orang ini diberi karunia iman. Karena Tuhan mau menjangkau ribuan orang yatim piatu melalui dia. Ada tujuan yang Tuhan berikan ketika dia memberikan karunia iman ini. Kemudian saudara ada juga yang punya karunia menyembuhkan. Kita sering dengar ya, hamba-hamba Tuhan yang dipakai untuk menyembuhkan. Nah saudaraku, ini merupakan karunia dari Tuhan karena kesembuhan yang terjadi itu seringkali tidak natural ya saudara. Orang yang sakit, lumpuh bisa berjalan. Orang yang buta bisa melihat. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia ada di dunia. Murid-murid Tuhan Yesus juga melakukannya dalam Kisah Para Rasul. Petrus menyembuhkan orang buta di gerbang bait Allah, orang lumpuh di gerbang bait Allah. Dengan kuasa nama Tuhan Yesus. Karunia dari Roh Kudus. Kemudian juga ada karunia mujizat. Ya, seperti yang mungkin saudara pernah dengar di Nusa Tenggara, saudara ya. Tahun 65 dulu kalau nggak salah di kota Soe. Di mana ada cerita air berubah jadi anggur.
Mereka tidak bisa perjamuan suci, rindu untuk perjamuan suci, kemudian Tuhan gerakan hati mereka untuk berdoa, dan ketika berdoa, gentong-gentong diisi dengan air berubah jadi anggur, saudara. Itu mujizat yang luar biasa dan itu mendatangkan iman bagi banyak orang yang melihat sehingga mereka percaya pada Tuhan Yesus. Itu tujuannya karunia ini. Bukan hanya untuk pertunjukan ya saudara, wah saya bisa bikin mujizat, hebat kan? Enggak seperti itu. Tapi supaya orang lain yang belum percaya melihat mujizat itu dan mereka jadi percaya kepada Tuhan Yesus. Itu tujuan dari karunia ini. Kemudian ada juga karunia nubuat. Nanti saya akan bahas lebih rinci mengenai ini, tapi yang jelas ini bukan karunia meramal masa depan ya saudara ya. Jadi jangan kita pikir nubuat itu hanya tentang ramalan. Ada bagian di dalamnya. Kadang-kadang Tuhan menempatkan dalam hati nabi untuk memprediksikan apa yang terjadi di masa depan dan itu terjadi. Tapi bukan hanya itu isinya nubuat. Kita akan bahas nanti. Kemudian ada karunia membedakan roh. Saya pernah ketemu dengan orang-orang yang punya karunia seperti ini. Ya saudara, mungkin saudara juga pernah mengalami. Orang ini kok dia bisa melihat gitu ya. Pada orang ini ada roh bunuh diri misalnya. Bagaimana bisa tahu gitu? Itu karunia dari Tuhan, saudara. Ada kutuk yang mengikat orang ini. Bagaimana bisa tahu? Hanya dari dengar ceritanya. Itu karunia dari Tuhan. Karunia untuk membedakan roh. Juga misalnya ada pengajaran. Wah ini tidak benar, ini bukan dari Tuhan. Membedakan roh Tuhan dengan yang bukan roh Tuhan. Ini juga karunia dari Tuhan, saudara. Kemudian karunia bahasa roh. Nah, saudaraku, banyak orang yang berbahasa roh ketika mereka dibaptis Roh Kudus. Pertama kali didoakan menerima kepenuhan Roh Kudus lalu berbahasa roh. Saya juga mengalami itu. Tapi setelah itu Tuhan tidak memberi kepada saya karunia bahasa roh. Ada orang-orang yang diberi oleh Tuhan karunia bahasa roh. Tapi karunia bahasa roh ini berpasangan dengan karunia yang terakhir disebutkan Paulus, yaitu menafsirkan bahasa roh. Saya pernah mendengar kesaksian seorang teman saya bercerita di gerejanya terjadi, saudara. Seorang ibu yang sudah tua, ketika sedang menyembah Tuhan, dia tiba-tiba berbahasa, bukan berbahasa roh seperti bahasa yang tidak diketahui orang gitu ya, tapi dia berbahasa lain. Dia berbicara dalam bahasa lain. Dan setelah ibu ini selesai berbicara, dia diam. Lalu orang lain, saudara, yang nggak ada hubungannya dengan ibu itu di tempat lain, maksud saya di dalam satu ruangan ibadah yang sama, tapi beda tempat duduk, nggak kenal, tiba-tiba berbicara dalam bahasa Indonesia, menerjemahkan apa yang dikatakan ibu itu. Singkat cerita, setelah ibadah dicari tahu ternyata ibu ini berbicara dalam bahasa, kalau nggak salah bahasa Jerman. Dan di hari itu ada satu orang Jerman yang datang kebaktian, saudara. Ini pekerjaan Roh Kudus, nggak mungkin dibuat-buat. Ibu-ibu sudah tua, bagaimana bisa bahasa Jerman? Tapi Roh Kudus memberikan itu kepada dia untuk menjangkau satu orang ini. Paulus menjelaskan di pasal 14, saudara. Karunia bahasa roh adalah tanda bukan bagi orang yang sudah percaya, tapi bagi orang yang belum percaya, supaya lewat karunia ini mereka dijangkau untuk kemuliaan Tuhan. Jadi begitu ajaib karya Roh Kudus di dalam jemaatnya ya saudara. Dan di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Roh yang satu dan yang sama, karena itu tidak ada karunia yang lebih unggul dibanding yang lain. Mengapa? Karena karunia ini, yang namanya karunia, adalah pemberian. Dan pemberian yang bukan berdasarkan kelayakan, saudara. Tidak seperti kalau saudara di dalam pekerjaan performanya bagus lalu saudara dapat bonus. Itu karena saudara layak. Tapi yang namanya karunia tidak diberikan berdasarkan kelayakan. Melainkan berdasarkan kemurahan hati pihak yang memberi. Karunia diberikan kepada kita menurut kemurahan hati Roh Kudus. Kepada siapa dia mau memberi, dia bebas.
Si ini dapat karunia menyembuhkan, si ini dapat karunia bernubuat, si ini dapat karunia mengajar. Itu terserah Roh Kudus, saudara. Kita nggak bisa mengatur. Kalau hari ini saya yang menyampaikan firman Tuhan di hadapan saudara, ini karunia. Roh Kudus bisa pakai siapa saja, dia pilih saya. Kalau hari ini saudara dipakai Tuhan untuk pelayanan tertentu, itu karunia. Roh Kudus bisa pilih orang lain, tapi dia pilih saudara. Karena itu ini bukan berdasarkan kelayakan. Dan kita harus kembalikan semua kemuliaan untuk Tuhan. Karena ini miliknya, saudara. Saudaraku, Paulus meneruskan dengan analogi tubuh Kristus. Ya, kita semua adalah bagian dari tubuh. Nah, saudaraku, ini satu metafora yang menarik ya. Karena kalau satu tubuh berarti satu kesatuan. Sekalipun tubuh kita ini terdiri dari banyak anggota tubuh ya, saudara, termasuk yang di dalam, yang tidak kelihatan oleh mata kita, organ-organ di dalam, darah, kelenjar keringat, dan sebagainya macamnya, saudara. Tapi ini merupakan satu kesatuan, satu pikiran. Gak bisa ya, saudara, kalau satu tubuh, kemudian tangan misalnya berpikir, saya mau ambil barang ini, kemudian tangan yang kanan punya pikiran yang lain, nggak boleh lalu gontok-gontokan, kan nggak mungkin seperti itu. Pasti tubuh itu melakukan satu hal karena dia punya satu pikiran dan satu tujuan. Padahal tubuh ini terdiri dari banyak anggota, tapi tidak saling bertentangan. Kalau saling bertentangan sangat berbahaya, saudara. Misalnya seperti orang yang menderita penyakit autoimun, imunitas tubuh menyerang dirinya sendiri, itu bisa celaka. Nah, tubuh ini harus selaras, ya. Dan ketika kita salah satu anggota tubuh kita yang paling kecil deh, misalnya kuku kaki, ya saudara ya, mengalami kesakitan atau ada masalah, misalnya saudara nggak sengaja jalan lewat ketatap ya saudara, duk gitu, kuku kelingking kaki. Ini kan satu jari yang kita sering anggap gunanya apa sebenarnya ya, kelingking kaki. Tapi waktu dia kesakitan, aduh kita juga kesakitan. Seluruh tubuh berhenti dari kegiatannya, lalu aduh dilus-lus ya saudara, aduh sakit kaki sakit. Sampai dia reda sakitnya, baru kita beraktivitas lagi. Itu tubuh saudara. Tuhan mau supaya gerejanya itu seperti satu tubuh. Kalau ada yang lemah, ada yang sakit, jangan malah dibully, jangan malah direndahkan, jangan disingkirkan, tapi diperhatikan. Misalnya saudara gatel-gatel, aduh gatel, apa yang terjadi? Wah kurang ajar nih, kulitnya ini enggak benar, saya buang aja kulit. Apa seperti itu? Kan enggak mungkin ya saudara. Demi kulit yang gatel sedikit ini, kita minum obat, kita kasih salep, kita perhatikan. Walaupun ini menyusahkan kita rasanya, tapi ini penting karena ini tubuh kita. Demikian juga tubuh Kristus saudara. Setiap orang dengan karunia yang berbeda-beda, saling membutuhkan, saling melengkapi, dan harus saling memperhatikan. Nah saudaraku, kenapa harus ada keragaman di dalam tubuh Kristus? Kenapa enggak semua jadi mata? Kenapa tidak semua jadi tangan, organ-organ yang kelihatannya penting ya saudara? Harus ada perbedaan. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 27 sampai ayat yang ke-30, firman Tuhan berkata kepada kita, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapatkan karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Nah ini saudaraku, kalau semua orang cuma bisa bikin mujizat, ya nggak bertumbuh kita ya. Karena seperti yang tadi saya katakan, mujizat adalah tanda yang penting. Tapi ini untuk membawa orang yang belum percaya jadi percaya. Bagaimana dengan orang yang sudah percaya? Mereka perlu pengajar. Mereka perlu pemimpin.
Mereka perlu organisator. Mereka perlu orang-orang yang menangani hal-hal teknis. Bahkan para rasul dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6, saudara. Mereka kewalahan karena mereka harus mengajar dan mengurus diakonia. Diakonia itu contohnya bagi-bagi beras untuk jemaat yang kurang mampu, uang sekolah untuk anak-anak asuh, saudara. Hal-hal yang seperti itu, mereka kewalahan. Mereka harus pilih orang-orang yang diberi karunia itu untuk mengurus keperluan jemaat. Sementara mereka fokus untuk mengajar. Saudara, kita nggak bisa jadi semua orang. Kita tidak bisa melakukan pekerjaan semua orang. Sekarang ini saudara bisa melihat video ini karena ada banyak orang yang terlibat di baliknya, saudara. Ada yang mempersiapkan firman, ada yang memimpin pujian, ada yang singer, ada yang merekam, ada yang mengurus sound system, ada yang editing, dan seterusnya. Ada juga yang memberikan dana untuk beli komputer, beli kamera ya saudara. Semua orang dipakai Tuhan dengan karunia yang berbeda-beda. Kita nggak bisa melakukan semuanya sendirian. Kita harus bekerja bersama-sama saudara. Tapi yang paling penting, memang karunia-karunia ini sangat penting. Tapi Paulus menegaskan, aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Dan kemudian dia masuk ke dalam 1 Korintus pasal 13 yang sangat terkenal. Biasanya disebutkan dalam khotbah tentang pernikahan saudara. Tapi ini sebenarnya konteksnya adalah gereja Tuhan. Paulus berkata, sekalipun aku punya iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Sekalipun aku punya segala karunia. Sekalipun aku bisa berkata-kata dalam bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat. Tapi kalau aku tidak punya kasih, itu semua tidak ada faedahnya bagiku. Kita mungkin hebat, kita bisa melayani dalam berbagai bidang, kita diberi Tuhan karunia bermacam-macam. Tapi kalau kita tidak mengasihi tubuh Kristus, tidak mengasihi jemaat Tuhan, kita cuma akan jadi orang yang sombong, saudara. Dan frustasi sendiri, karena kita mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Kasih itu fundamental. Kasih itu tidak bisa dinegosiasi. Tuhan Yesus berkata, demikianlah dunia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, bukan jika kamu bisa melakukan mujizat, bukan jika kamu bisa berkhotbah, atau jika kamu bisa menyembuhkan orang sakit. Tapi Tuhan berkata, dunia akan tahu kamu adalah muridku, jika kamu saling mengasihi. Saudara, kalau kita nggak punya apa-apa pun, kita merasa saya nih karunianya apa ya diberi oleh Tuhan, saya kok kayaknya nggak punya karunia. Nggak masalah saudara, saudara nggak usah pusing. Yang penting saudara melakukan firman Tuhan, mengasihi. Mengasihi itu perintah, karunia itu anugerah saudara. Tentang karunia kita nggak bisa berbuat apa-apa, karena itu Roh Kudus yang memberikan. Tapi mengasihi itu kewajiban bagi kita. Dan saya percaya kalau kita lakukan perintah Tuhan bagi kita, pasti Tuhan memberi karunia bagi kita. Kenapa? Karena orang yang mengasihi itu rindu melayani orang lain. Rindu melakukan apa yang baik bagi orang lain. Ingin berguna bagi orang lain. Dan orang-orang yang seperti itu Tuhan akan pakai saudara. Saudara, mungkin karunia yang Tuhan berikan mungkin kita rasa tidak seberapa. Tapi kalau kita mengasihi dan kita rindu dipakai Tuhan, Tuhan akan memakai kita, memberikan karunia bagi kita. Ada sebuah kisah tentang seorang tukang sepatu di Amerika zaman dulu ya saudara, yang miskin, tidak berpendidikan, dia nggak punya pengetahuan yang mendalam tentang firman Tuhan, tapi dia terbeban untuk membawa anak-anak kecil kepada Tuhan. Karena pada tahun-tahun itu, akhir 1800-an saudara, ada banyak anak-anak kecil yang akhirnya rusak hidupnya. Karena mereka nggak sekolah, orang tuanya miskin, mereka terpaksa kerja kasar, akhirnya jadi pemabuk, jadi penjudi, jadi kriminal. Dan dia terbeban, saya mau melakukan sesuatu untuk anak-anak ini. Apa yang dia punya? Dia punya kelereng saudara. Dan ini orang dewasa ya. Dia ketemu dengan satu kelompok anak-anak kecil, anak laki-laki yang umurnya baru 11 tahun, 12, 13. Lalu dia tantang mereka, main kelereng mau nggak? Mau om gitu ya. Ayo main, yang menang kelerengnya boleh ambil gitu. Yang menang boleh ambil kelereng musuhnya. Lah ini kan orang dewasa, main dengan anak kecil. Ya dia menang terus saudara. Semua kelereng jadi milik dia. Anak-anaknya merasa kelereng saya gitu ya, habis
diambil sama bapak ini. Mereka mengikuti dia kemana-mana. Lalu orang ini berkata, kalian mau nggak saya bagi kelereng gratis, tapi dengerin saya cerita setiap minggu. Apa yang dia ceritakan? Firman Tuhan. Dia cerita tentang perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus di dalam Injil. Nah saudaraku, dari belasan anak yang dia kumpulkan, pada saat mereka dewasa, sekitar 90% akhirnya jadi hamba Tuhan. Karunia yang tidak seberapa. Karunianya apa? Dia hanya bisa menceritakan tentang Injil. Itu pun terbatas. Karena dia bukan pendeta, dia bukan teolog, saudara. Tapi dia bisa membawa anak-anak itu dengan cara hikmat yang Tuhan berikan kepada dia. Sehingga mereka mendengar firman Tuhan dan dimenangkan. Yang penting itu kasih. Kalau kita mengasihi dan kita mau melayani, Tuhan pasti memperlengkapi kita. Nah saudara, di dalam pasal yang ke-14, 1 Korintus ini, ayat yang pertama, Paulus berkata demikian. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Seperti yang tadi kita telah dengar, yang penting kita mengasihi, kita berusaha untuk mengasihi orang lebih lagi. Menjawab kebutuhan mereka lebih lagi. Tuhan, pakailah saya untuk menjangkau orang lain. Pakailah saya untuk melayani orang lain. Karena kita mengasihi, maka kita minta karunia-karunia itu, saudara. Usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, kata Paulus. Kalau kita ingin melakukan sesuatu bagi orang lain dan kita tahu kita tidak mampu, Tuhan akan memberi karunia itu, kemampuan itu kepada kita. Kemudian Paulus juga berkata, terutama karunia untuk bernubuat. Nah saudaraku, apa sebenarnya nubuat? Di dalam perjanjian lama, kalau kita baca kitab nabi-nabi, memang ada banyak ramalan tentang masa depan ya saudara yang mereka sampaikan. Tapi sebagian besar yang disampaikan oleh para nabi itu adalah pengajaran, ajakan untuk bertobat, penjelasan tentang apa yang menjadi kehendak Allah. Karena yang namanya nabi adalah orang yang mendengar firman Allah dan menyampaikannya kepada orang lain. Itu nubuat, saudara. Kadang Tuhan berkata, pesan yang dibawa cuma bertobatlah. Itu nubuat, saudaraku. Karena itu nubuat adalah menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Dan Paulus berkata, ini karunia yang harus paling dicari. Jangan mujizat. Jangan kesembuhan, jangan bahasa roh, jangan yang spektakuler menurut kita. Tapi harus menyampaikan firman Tuhan. Pemberian terbaik yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah Injil, saudara, firman Tuhan. Kenapa? Karena Injil itu menyelamatkan. Paulus berkata dalam Roma pertama ayat yang ke-17, aku tidak malu akan Injil Kristus. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Maka Paulus berkata, aku memiliki keyakinan yang kokoh akan Injil. Nah saudaraku, ketika kita menyampaikan firman Tuhan, maka Tuhan Roh Kudus akan bekerja, mendatangkan keselamatan bagi orang yang mendengarnya. Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Ini ayat yang sangat penting dan harus kita camkan baik-baik, saudara. Firman Tuhan berkata, tetapi iman timbul dari pendengaran. Iman bukan timbul dari mujizat. Iman bukan timbul dari fenomena-fenomena yang luar biasa. Iman timbulnya dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Karena itu mujizat harus dilengkapi dengan penginjilan, saudara. Seperti ketika Petrus menyembuhkan orang lumpuh di gerbang indah di bait Allah. Orang-orang berkerumun melihat, wah ini yang biasa ngemis di sini sekarang sembuh, bisa berjalan. Petrus berkata, kenapa kalian bingung? Yesus Kristus orang Nazaret itu yang menyembuhkan orang ini. Petrus menginjil. Petrus berkata, karena kuasa nama Yesus orang ini sekarang berdiri dengan sehat di hadapan kamu. Lalu dia menjelaskan Yesus itu adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias yang kita tunggu-tunggu. Harus ada penginjilan, saudara. Harus ada firman yang disampaikan. Supaya orang bisa jadi percaya, timbul iman. Kalau hanya mujizat saja, hanya kesembuhan saja lalu selesai, itu tidak mencapai tujuan yang diinginkan.
Karena itu karunia nubuat ini sangat penting. Dan saudaraku, satu hal yang harus kita camkan baik-baik. Menyampaikan firman Tuhan tidak bisa dengan hikmat manusia. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat 4 dan 5. 1 Korintus 2 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Saudara perlu ingat, yang ngomong ini adalah seorang Farisi. Sangat terlatih dalam urusan perjanjian lama. Orator yang jago berbicara, saudara. Dia logikanya sangat jalan dan dia ahli menjelaskan. Seperti yang bisa kita baca dari surat-suratnya. Tapi Paulus berkata apa? Pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Pintar nggak pintar ngomong nggak masalah. Tapi kita bergantung pada kekuatan Roh Kudus. Ada banyak orang yang pintar berkhotbah, tapi mereka mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Bukan itu yang Tuhan inginkan, saudara. Menyampaikan firman Tuhan, nubuat, supaya itu menimbulkan iman di hati orang. Itu karunia dan harus Roh Kudus yang mengerjakan. Karena itu saudara, sebagai kesimpulannya, kita belajar hari ini, Roh Kudus adalah sumber dari segala karunia. Dia berhak memberikan pada siapapun yang dia inginkan untuk tujuan yang dia kehendaki. Karena semua anggota tubuh Kristus harus bertumbuh menuju kesempurnaan, saudara. Dan kemudian yang kedua, kita ini satu tubuh, disatukan di dalam kasih. Setiap anggota penting. Setiap orang yang ada di dalamnya diberi karunia yang berbeda-beda, tempat yang berbeda-beda. Harus ada yang pelayanan di panggung, harus ada yang pelayanan di belakang. Tapi semuanya setara, karena ini semua karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. Dan yang terakhir, firman Tuhan mendorong kita supaya kita minta karunia Roh Kudus, terutama karunia untuk bernubuat, supaya kita bisa memberitakan Injil, dan orang yang mendengarnya, saudara, timbul iman di dalam hatinya, dan mereka diselamatkan. Sekali lagi, saudaraku, di dalam hari-hari ini, kita memperingati pencurahan Roh Kudus yang pertama 2000 tahun yang lalu. Tapi hari ini kita minta Tuhan memberikan kepada kita hal yang sama. Tuhan Yesus, curahkan Roh Kudus-Mu bagi saya, bagi kami, gereja Tuhan, supaya di gereja ini ada karunia-karunia yang memuliakan nama Tuhan. Dan semua orang yang ada di dalamnya bertumbuh. Bahkan kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, apa yang sudah kita dengar dari pemberitaan firman Tuhan, kita responi. Roh Kudus, sumber kasih karunia yang akan memperlengkapi setiap kita untuk membangun setiap orang, membangun semua orang yang ada di sekitar kita dengan perkataan nubuatan. Yesus Kristus Tuhan yang mendatangkan keselamatan bagi semua orang. Mari malam hari ini angkat hati kita bersama-sama, datang pada Tuhan, minta Roh Kudus menjamah, berhembus di tengah-tengah dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya percaya Roh Kudus akan menjamah dan bekerja. Mari angkat satu nyanyian kepada Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah. Sekarang sekali lagi katakan, berhembuslah Roh Kudus, berhembuslah Roh Kudus
dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari dengan segenap hati katakan, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah Roh Kudus, berhembuslah sekarang. Dengan segenap hati katakan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Katakan, kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sekali lagi katakan, kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di hati kami, dicurahkan di hati kami. Mari sembah Tuhan, haleluya. Oh ya Roh Kudus, kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Hanya Engkau-lah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan, nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Engkau-lah Tuhan, sumber kasih karunia yang memperlengkapi kami gereja-Mu. Kami membutuhkan kasih karunia-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Lawat kami Tuhan, lawat kami, curahkan kuasa-Mu, curahkan kuasa-Mu Tuhan. Setiap hati dimanapun saudara-saudara kami berada Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu, penuhi dengan Roh-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih.
sia-sia. Engkau akan membabat setiap hati, Engkau akan melawat setiap hati pada malam hari ini Tuhan, sehingga setiap orang yang meresponi firman-Mu malam hari ini menerima urapan-Mu, menerima kuasa-Mu, memulihkan hidup mereka, memulihkan hati mereka Tuhan, sehingga setiap kami dimanapun kami berada, hidup kami akan berdampak bagi pembangunan tubuh Kristus, bagi pembangunan iman saudara-saudara kami, dikuatkan melalui perkataan-perkataan yang keluar dari lidah bibir kami. Nama Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk lawatan-Mu, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah meneguhkan kami. Terima kasih Bapa, segala puji hormat kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, salam Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa masih ada satu kesempatan lagi. Besok kita akan memulai kembali ibadah pencurahan Roh Kudus dalam waktu yang sama. Siapkan hati dan alami, nikmati lawatan daripada Roh Kudus. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.